Memang apa yang terjadi sekarang ini memang menimbulkan banyak gejolak ya di teman-teman pengusaha, khususnya para pengusaha pelaku usaha spa dan juga hiburan. Nah, khusus untuk di Bali yang sebelumnya untuk pajak hiburan dan juga spa itu berkisar dengan pajak 15% dengan kenaikan 40% sampai 75 ini cukup meresahkan. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu, yang turunannya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan itu menjadi acuan oleh para kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, karena ini merupakan pajak daerah yang dipungut oleh para bupati dan wali kota di daerah, itu menjadi acuan untuk perda itu menyesuaikan dengan apa yang ada dalam undang-undang itu, sehingga di situ terkunci dia. Jadi pajak hiburan dan kesenian dan spa itu akhirnya menjadi 40%. Nah, yang menjadi masalah sekarang untuk kami juga adalah spa itu dimasukkan menjadi satu golongan dengan pajak hiburan yang seharusnya itu terpisah sebenarnya, karena spa itu bukan hiburan, dia itu bagian dari wellness, bagian dari kebugaran, kesehatan, sehingga itu yang menjadi masalah juga dalam penerapannya. Seperti itu yang terjadi. Bila nanti kebijakan pajak ini diterapkan begitu ya, 40 hingga 75%, sebetulnya Anda telah mengantisipasinya penurunan dari kinerja keuangan di sektor hotel dan restoran akan berapa banyak atau mungkin sudah ketemu angkanya Pak Peri? Ya, jadi begini dulu. Sebenarnya ini bukan akan diterapkan ya. Ini perda yang sudah berlaku itu per 1 Januari 2024 itu sudah terbit, khususnya di Kabupaten Badung, untuk di Bali, dan beberapa kabupaten yang lain. Jadi sudah ditagih ini, 40% ini sudah ditagih kepada pengusaha. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya kekhawatiran dari teman-teman itu, karena tidak ada kepastian. Di salah satu sisi kita mendengar ada penundaan, kemudian dan lain sebagainya, tapi kita mau pegang dulu di kepastian ini bagaimana, karena sudah ditagih dan itu ada denda kalau tidak dibayar ya, seperti itu. Nah, balik lagi kepada pertanyaan yang tadi, bagaimana dengan yang disampaikan. Yang pertama sebenarnya kami ingin menyampaikan data bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sebelum COVID itu kita anggap data tahun 2019 itu yang paling tinggi adalah 6,3 juta kalau kita bulatkan ya. Kemudian di tahun 2023 kemarin kita bulatkan menjadi 5,3 juta. Artinya masih 84,23% baru ya. Belum benar-benar pulih ke data tahun 2019. Nah, itu dari wisatawan mancanegaranya. Kemudian kalau kita lihat dari room occupancy hotel sendiri, di tahun selama COVID memang 2021 hanya average rata-rata ini ya, hampir semua hotel, data yang ada itu sekitar 13%, di 2022 35,3%, dan terakhir di 2023 sepanjang 1 tahun itu baru 52,2%. Nah, itu yang ada. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi disampaikan kalau itu sudah pulih, benar yang disampaikan Ibu Pauline, ya memang sebenarnya masih belum. Jadi sekarang itu masih proses recover ya untuk ini. Jadi kalau kita lihat, kalau saya belum ada data untuk yang tadi ditanyakan dari sisi pemulihan itu, tapi dari segi prosentase yang bisa kami sampaikan seperti itu. Dan bisa kami tambahkan untuk domestik, kalau kita ambil data tahun 2019 yang datang ke Bali itu hampir 10,5 juta, sedangkan di 2023 ini baru mencapai 9,8 juta. Artinya masih belum mencapai puncak di tahun 2019. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Terkhusus di Bali, Pak Peri, ini di wilayah Badung justru ingin merumuskan atau merencanakan terkait tarif pajak di angka 15%. Apakah ini juga akan diikuti oleh sejumlah wilayah di Bali? Nah, jadi begini ya, kita sekarang kan memang sudah melakukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi melalui rekan-rekan di SPA. Itu terdiri dari ada 22 pemohon, ada dari asosiasi SPA, kemudian asosiasi terapis, dan yang lain-lain itu adalah pelaku dan pekerja dari SPA itu sendiri. Dan itu sudah 5 Januari yang lalu sudah disampaikan dan sudah diterima berkasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tinggal menunggu proses. Itu yang pertama. Di salah satu sisi para pejabat kita, khususnya dari pemerintahan, itu melihat bahwa ada pasal 101 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu, yakni adalah pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak. Nah, dari informasi yang kami terima bahwa pemerintah Kabupaten Bandung sesuai rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri, itu mereka mau secepatnya mengeluarkan diskresi untuk menurunkan pajaknya kembali dari 40 itu menjadi 15% sesuai yang sebelumnya. Memang itu dimungkinkan dalam pasal 101 itu. Tapi yang ingin kita dari para pengusaha ini sebenarnya tidak hanya sampai di situ, karena menurut kami itu sudah bagus ya, ada respon artinya dari pemerintah untuk memperhatikan itu. Tetapi yang paling penting juga ada kepastian hukum. Karena ini namanya diskresi atau pemberian insentif ini kan bisa aja di satu waktu ini dikembalikan lagi gitu. Tapi kalau undang-undang yang di hasil judicial review ini nanti sudah diputuskan, berarti sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu, sehingga kepastian berusaha ke depan itu lebih baik, lebih pasti gitu, dibandingkan misalnya dengan penundaan atau diskresi. Tapi kami sangat menghargai dan mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah memperhatikan hal ini. Karena kita tahu data dari Kemenpar itu hampir 20 juta pekerja yang berkecimpung di bidang hiburan dan spa ini. Dan untuk diketahui juga di Bali itu hampir ada 12.000 terapis yang bekerja di sana. Dan kalau kami tambahkan, sebenarnya ini tidak hanya pada sektor itu saja, karena kita tahu misalnya, saya ambil satu contoh aja kecil, spa itu orang hanya melihat terapis dan pengusahanya, tapi tidak melihat multiplier efek di situ tuh sangat panjang. Ambil contoh, spa itu kan memerlukan oil untuk masasnya. Oil itu kebanyakan dibuat oleh industri rumah tangga, UMKM, yang memproduksi itu. Kita bayangkan kalau itu usaha spa itu tertekan, pasti akan bermultiplier efek ke yang lain.